Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang ya pada semua seluruh peserta, mahasiswa, mahasiswi mata kuliah perpetaan dan JIS. Kita akan mulai di sini ya untuk materi selanjutnya yang bisa kalian simak dan pelajari ya pemahaman terkait dengan dasar-dasar definisi mengenai apa itu kartografi, apa itu peta, seperti itu. Nah, di di materi pertemuan kedua ini, saya akan coba mengupas tuntas terkait dengan definisinya, supaya hal ini sangat penting sekali, supaya bisa kalian pahami, supaya setelah kalian sebelum diminta untuk belajar menggunakan aplikasi JIS, tentunya dasar-dasar pemahaman definisi peta itu harus kalian pahami dan kuasai, sehingga kalian bisa secara tidak langsung kalian bisa memahami dan menyadari bahwa pentingnya aplikasi JIS ini di dalam penerapan ilmu lingkungan, seperti itu. Baik, kita lanjut pada slide kedua ya di sini. Oke, di sini slide kedua. Jadi kartografi sebagai sistem komunikasi. Jadi kartografi itu atau dasarnya itu adalah pembuatan peta. Ya, jadi peta yang dibuat itu disebutnya adalah kartografi. Jadi kartografi ini memiliki definisi yaitu sebagai salah satu studi belajar kalian di dalam mempraktekkan bagaimana membuat sebuah peta. Ya, membuat peta. Jadi kalau zaman dahulu kala kan ya sebelum adanya teknologi yang semakin berkembang setiap tahunnya, khususnya pada zaman saya dulu, ketika saya S1 pun eh, aplikasi JS ini baru ada setelah saya lulus, seperti itu. Jadi dulu itu masih menggunakan membuat peta itu masih manual, jadi menggunakan peta kertas ya. Jadi kalau kalian kenal dulu itu ada Kalkir ya, Rapido. Rapido itu adalah pena untuk membuat peta, seperti itu. Nah, Kalkir ini sejenis kertas bening ya, di mana sebagai media dalam membuat sebuah peta. Nah, namun tentunya seiring waktu, jadi peta ini memiliki perubahan-perubahan karena faktor teknologi yang semakin berkembang. Seperti itu, revolusi yang berkembang. Jadi ketika setelah saya lulus, belum JS dulu, seperti itu. Jadi perkembangan teknologinya itu dalam membuat peta itu masih menggunakan software CorelDRAW ya di dalam membuat sebuah peta, seperti itu. Tapi beriring waktu akhirnya ada sebuah software ya yang menurut saya software ini sangat membantu sekali dalam perkembangan dunia perpetaan, seperti itu. Di mana perpetaan menggunakan aplikasi JS ini tentunya merupakan sebuah modal di dalam kemajuan dunia pendidikan maupun eh, dunia perpetaan, seperti itu. Karena dengan aplikasi JIS ini tentunya bukan hanya sekedar membuat sebuah peta saja, tapi kita pun dengan aplikasi JIS ini memberikan manfaat yang sangat luas sekali, seperti itu. Sangat luas sekali ini karena kita bisa menghitung, salah satu contoh dasarnya adalah kita bisa menghitung jarak antara desa A ke desa B itu berapa jaraknya dengan hanya membuka aplikasi JIS, seperti itu. Nah, setelah ArcGIS ini muncul, kemudian perkembangannya hingga tahun sekarang ini pada tahun 2020 ya, muncul kembali ArcGIS Pro. Jadi ArcGIS Pro itu bedanya dengan ArcGIS biasa. Kalau ArcGIS biasa itu medianya masih
belum ada peta ya, peta rupa bumi ya, belum ada peta rupa bumi. Makanya kalau angkatan 2018, angkatan 2019 yang saya ampu, mereka masih menggunakan software ArcGIS yang biasa, di mana di dalam ArcGIS itu belum ada fasilitas peta rupa buminya, seperti itu. Nah, namun di ArcGIS Pro ini ternyata setelah saya install ya, baru tahun ini saya install, di ArcGIS Pro ini sudah semakin perkembangannya sudah sangat semakin canggih. Karena di dalam aplikasi software tersebut, ArcGIS Pro tersebut, sudah ada fasilitas di peta rupa buminya. Sehingga kita tidak perlu lagi membuka Google Earth. Ya, jadi kalau di ArcGIS biasa, itu untuk membuat peta itu, dasar membuat peta itu dari ArcGIS Pro. Dari Google Earth. Jadi kita harus buka aplikasi Google Earth dulu untuk membuat peta misalkan Kabupaten Bekasi ya, seperti itu. Kemudian di save as JPEG ya, kemudian diekspor ke ArcGIS. Nah, kalau ArcGIS Pro ini tidak perlu. Jadi cukup hanya satu ArcGIS Pro. Jadi di sana ketika kalian buka ArcGIS Pro bisa sudah ada otomatis peta rupa buminya. Jadi kalian tidak perlu lagi buka beberapa program, cukup di sana mau buat peta Kabupaten Bekasi ya kalian tinggal searching saja peta Kabupaten Bekasi, baru kalian digitasi seperti itu. Nah, inilah arti dari kartografi. Jadi kartografi ini adalah pembuatan peta. Jadi peta ini ya, ketika peta akan kalian buat itu istilahnya adalah kartografi. Seperti itu. Misalkan kalau kalian lihat di perpustakaan ya, perpustakaan Pelita Bangsa pernah mungkin melihat karya-karya mahasiswa angkatan 2018 ya, 2019 di mana tugas-tugas masing-masing individu itu membuat peta kecamatan, peta kabupaten itu dibukukan. Nah, di sana banyak peta-peta hasil karya anak-anak. Nah, hasil karya anak-anak itu disebutnya adalah kartografi. Seperti itu. Nah, itu adalah kartografi. Nah, yang selanjutnya kartografi ini merupakan sebuah teknik dalam pembuatan peta yang dilakukan dengan cara memperkecil keruangan pada suatu daerah di mana luas permukaan bumi atau benda-benda lainnya yang berada di luar angkasa dapat disajikan dengan mudah untuk kepentingan komunikasi bagi manusia. Jadi kartografi ini tentunya tujuannya adalah untuk mempermudah. Jadi ketika kalian ingin melihat wilayah Jawa, ya, jadi cukup dengan hanya selembar kertas. Ya, selembar kertas. Nah, di sana bisa kalian lihat peta Jawanya, posisinya di mana. Nah, selain itu juga dengan hanya selembar kertas juga kalian bisa menghitung jarak dengan hanya modal selembar kertas peta Jawa, misalkan Provinsi Jawa, Jawa Barat atau Jawa Timur seperti itu. Nah, dengan cara tentunya ada teknik seperti itu dan ilmunya nanti akan kita pelajari bagaimana mengukur jarak dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kartografi ini istilahnya lingkupnya luas ya, lingkupnya sampai luar angkasa, tapi kita buat di dalam hanya selembar kertas. Nah, itu tujuannya definisinya kartografi. Jadi kita ingin membuat dengan Pulau Jawa yang sangat luas ya, seperti itu kita buatkan di dalam dua dimensi, peta dua dimensi hanya selembar kertas seperti itu. Disajikan dalam selembar kertas. Nah, itu arti dari kartografi. Jadi kalian ketika berbicara mengenai kartografi, apa definisi kartografi? Jadi kartografi ini adalah pembuatan peta, ya. Jadi kalian harus ingat itu. Yang selanjutnya, jadi kartografi ini adalah sebagai sistem komunikasi. Nah, sistem komunikasi ini apa sih sebetulnya? Komunikasi kok apa kaitannya dengan kartografi? Nah, di sini sudah diuraikan 4. Jadi
Kartografi sebagai sistem komunikasi itu merupakan sebagai bahasa tulis-menulis. Nah, literasi ya, untuk, kartografi ini. Karena kenapa? Dengan adanya peta, kita bisa mengekspresikan, menentukan, meletakkan rencana pembangunan di dalam sebuah selembar peta. Seperti salah satu contohnya ketika kalian sudah memiliki peta Kabupaten Bekasi dan kalian memiliki proyek, misalkan proyek ingin memasang jalur PDAM, maka media selembar kertas peta kabupaten itu bisa menjadikan alat untuk mempresentasikan ataupun untuk membuat sebuah rencana jalur PAM ataupun PDAM seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah bahasa lisan. Ya, bahasa lisan ini adalah salah satunya ya ketika kalian memiliki sebuah proyek ya, pemasangan jalur pipa dan sebagainya ya. Nah, medianya ini bisa dibuat menggunakan peta. Seperti itu. Kalau mungkin yang kalian kenal AutoCAD ya, tapi kalau di sini lingkupnya bisa lebih detail ya. Kenapa lebih detail? Karena bisa menghitung jaraknya, posisi titik koordinat yang tepat, seperti itu. Jadi ketika kalian meletakkan antara real di lapangan dengan sebuah peta itu bisa disinkronkan posisinya sama antara di selembar peta yang sudah kalian buat dengan posisi yang akan kalian buat pemasangan jalur pipanya. Nah, didasari karena apa? Ya tentunya dibantu dengan sistem koordinat. Dan sistem koordinat itu ketika kalian survei misalkan di lapangan, kalian simpan titik koordinatnya, baru kalian ekspor ke JS kayak gitu untuk membuat sebuah jalur pipa. Nah, yang selanjutnya penggunaan angka-angka. Nah, ini maksud penggunaan angka-angka ini apa? Banyak sebetulnya dan salah satu sampelnya adalah ketika kalian ingin menghitung jarak antara kelurahan A, kelurahan B, itu bisa dihitung melalui hanya sebuah lembar kertas ya. Misalkan selembar kertas jarak antara A ke B itu dengan penggaris ya, misalkan benang ataupun penggaris diukur berapa senti. Nah, 1 sentinya itu sama dengan 1 meternya di lapangan. Sesuai dengan skalanya sebetulnya. Kalau skalanya 1:25.000 ya tinggal dihitung berapa jaraknya antara A ke B, baru dibuat ada rumusnya untuk menghitung antara jarak di sebuah selembar peta dengan jarak di realita. Seperti itu. Ya, yang ketiga adalah cara grafis tentunya untuk mendukung kalian, keterampilan kalian juga ketika kalian mempresentasikan, ingin mengkomunikasikan dengan klien kalian, cara grafis. Jadi media JS ini merupakan salah satu cara grafis untuk menyampaikan maksud dan tujuan kalian di dalam sebuah ruang yang akan kalian rencanakan dari sisi aspek lingkungan. Seperti itu. Nah, itu dari kartografi. Jadi pembuatan peta ini merupakan tujuannya adalah untuk sebagai sistem komunikasi kalian di dalam menyampaikan maksud dan tujuan kalian kaitannya dengan sebuah peta yang akan kalian jelaskan kepada klien kalian. Yang selanjutnya, di sini bisa kalian baca kartografi sebagai sistem komunikasi masih sama ya. Jadi hubungan keuangan lebih efisien disajikan dalam bentuk grafis. Ya, jadi bukan dengan sebuah grafis ini ya, akvis ini tentunya semua lingkup batasan kecamatan, batasan desa, jaringan jalan itu tertuang di dalam sebuah peta. Seperti itu. Nah, ini maksud dari keefisienan dalam sebuah ruang. Kayak gitu. Jadi secara tipikal ya dan sederhana, semua teknik komunikasi terdiri dari unsur-unsur berikut. Sumber informasi. Apa itu sumber informasi? Jadi ketika menyajikan sebuah peta, tentunya sumber membuat peta itu dasarnya di mana. Jadi tidak sembarangan kalian membuat sebuah peta.
Jadi ketika kalian membuat peta itu dari Google Earth, dasar peta rupa buminya, tentunya kalian harus mencantumkan sumber informasinya itu dari Google Earth, seperti itu. Atau kalau misalkan dari keprofesionalan, misalnya di proyek-proyek pemerintah, itu diminta untuk membuat peta. Nah, sumbernya itu adalah harus dari sumber Badan Perpetaan Indonesia, yaitu BIG, ya, Badan Informasi Geografis, yang terletak di Kabupaten Bogor. Nah, di mana di badan tersebut seluruh peta yang dibuat oleh ahli JS, ya, sebelum disahkan diperdakan dalam perencanaannya yang masuk ke dalam lingkup perpetaan yang dikerjakan oleh JS, itu harus dikonsultasikan dulu dengan badan JS tersebut. Seperti itu. Nah, tujuannya adalah untuk mensinkronkan batasan-batasannya, batasan desa, batasan kecamatan, luasan masing-masing desa, luasan masing-masing kecamatan, itu harus sinkron dengan apa yang disepakati oleh atau yang sudah dibuat oleh JS, oleh Badan Informasi Geografi, seperti itu. Yang kedua, saluran yang menyalurkan informasi tersebut. Orang yang menerima informasi tersebut. Saluran yang menyalurkan informasi tersebut siapa? Ya, medianya. Kemudian orang yang menerima informasi itu ya bisa merupakan sebuah klien, ya. Seperti itu. Nah, digambarkan sebagai berikut. Ya. Nanti untuk ini akan saya jelas supaya tidak membingungkan, ya. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan ketiga atau keempat, ya. Mohon maaf, keempat, karena ini berkaitan dengan praktek nanti ketika kalian belajar berlatih bagaimana mengaplikasikan menggunakan aplikasi JS. Nah, ini salah satunya contohnya, ya. Nanti tidak akan saya jelaskan, nanti jelaskan di pertemuan keempat. Nah, di sini noise. Jadi di sini kan ada source, encoder, channel, decoder, receiver, dan noise, ya. Jadi ini merupakan bagian dari sebuah alat sistem komunikasi kartografi. Nah, ini adalah proses tahapan di dalam membuat peta sebetulnya, sumber pengumpulan data. Jadi ketika kalian membuat peta, ya, kalian harus mengumpulkan dulu datanya. Datanya dari mana? Ketika kalian ingin mendigitasi sebuah peta, tentunya harus ada media yang harus didigitasi. Nah, itu merupakan bagian dari pengumpulan data. Atau juga pengeditan peta. Jadi petanya itu sudah ada, ya, petanya itu sudah ada, tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan, tentunya diperlukan proses editing peta, ya, redesign peta. Jadi melihat variabel visual yang salah, ada yang salah tidak? Kalau tidak benar ya tidak perlu diredesain. Tapi kalau ada perubahan-perubahan dalam membuat sebuah peta, misalkan ada zona-zona permukim yang seharusnya permukiman tapi di peta itu ada perkebunan, maka harus diredesain petanya. Ya. Nah, juru gambar ya pelaksana produksi dan jadi juru gambar ini adalah proses. Jadi ketika sudah mengetahui, ya, redesign petanya apa yang harus diperbaiki, maka diproses di juru gambar, ya. Kemudian diproduksi. Setelah produksi selesai, ya, kemudian diserahkan kepada pengguna peta. Nah, kartografi itu apa? Kartografi tadi sudah dijelaskan secara umum, ya, tapi saya akan coba menjelaskan, mencari referensi mengenai kartografi berdasarkan para ahli. Jadi di sini menurut ada dua ya para ahli, menurut Reichstad, ya, kartografi ini adalah ilmu disiplin yang
menyatakan antara peta dan pemetaan. Kartografi menyatukan tampilan atau representasi dari dua fenomena geografi, yaitu geografi dan virtual. Nah, jadi kartografi ini adalah memang tadi saya jelaskan tadi bahwa kartografi itu adalah proses pembuatan peta. Nah, peta itu merupakan sebuah tampilan untuk representasikan dari hasil fenomena geografi, ya, yaitu geografi itu adalah sebuah kawasan, ya, yang merupakan dibuat menjadi dua dimensi, sebuah peta yang disajikan dalam sebuah virtual. Nah, yang selanjutnya menurut UN pada tahun 1945, kartografi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menyiapkan segala jenis peta dan cat termasuk setiap kegiatan mulai dari lapangan sampai pencetakan akhir. Yang kajiannya oleh para kartografi terlalu luas, maka diadakan konferensi yang tergabung dalam ICA atau International Cartography yang menghasilkan gagasan baru. Jadi menurut UN ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menyiapkan segala jenis peta, kayak gitu. Jadi apa saja yang ingin kalian, misalkan kalian kebutuhannya ingin membuat peta topografi, peta air bersih, peta persampahan. Nah, beberapa peta itu kan harus dibuat, harus dikerjakan, dibuat di dalam aplikasi JS nantinya, seperti itu. Nah, jenis-jenis peta itu merupakan memang yang harus kita persiapkan untuk dibuat, seperti itu. Nah, itu adalah proses dalam pembuatan peta, itu disebutnya adalah kartografi. Seperti itu. Nah, ini di si ICA tahun 1973 bahwa kartografi ini sudah disebutnya adalah merupakan seni, bukan sebuah informasi saja, media, tapi sebuah seni dalam proses pembuatan peta-peta sekaligus mencakup studinya sebagai dokumen-dokumen ilmiah dan karya seni. Nah, dokumen ilmiah ini apa? Ya, jadi peta ini bisa berkembang ketika peta dasarnya sudah ada. Ya, kalian bisa menambahkan informasinya sesuai dengan kebutuhan kalian. Misal, salah satu contohnya kalian ingin membuat, kalian sudah ada peta Kabupaten Bekasi, ya. Kalian ingin menambahkan peta kabupaten itu menjadi peta rawan banjir, ya. Nah, peta kabupaten tersebut, ya, kalian tambahkan informasinya, lokasi-lokasi mana saja, desa-desa mana saja, kelurahan-kelurahan mana saja yang memiliki ketika hujan itu sering tergenang banjir. Nah, itu bisa kalian plotkan di dalam peta kabupaten tersebut. Jadi peta ini merupakan salah satu bagian dokumen ilmiah yang disajikan di sebuah visual, seperti itu. Nah, menurut Taylor, yaitu mendefinisikan kartografi sebagai organisasi, presentasi, komunikasi, dan penggunaan geoinformasi dalam bentuk grafis digital. Jadi ya sama seperti yang lainnya, ya sama sependapat bahwa kartografi ini sebagai organisasi. Kok bisa peta jadi sebuah organisasi? Jadi peta ini bukan hanya di Indonesia, seluruh Indonesia pun pastinya setiap institusi ataupun konsultan, ya, ataupun pemerintah itu diperlukan sebuah memerlukan sebuah peta sebagai media untuk mempresentasikan rencana pembangunannya. Nah, ketika peta ini menjadikan sebuah media yang sangat penting dari skala nasional maupun dunia, maka diperlukanlah sebuah badan khusus. Nah, badan khusus inilah yang bertanggung jawab terkait dengan bagaimana penyajian petanya, layout petanya, dari sisi pewarnaan, dari sisi informasi, batasan wilayah dan sebagainya. Itu maka masing-masing negara itu pasti memiliki organisasi.
peta. Nah, kalau lingkup di negara Indonesia, badan yang menaungi peta ini adalah BIG, Badan Informasi Geografi, atau Bakosutanal, yang lokasinya ada di Kabupaten Bogor. Selanjutnya kartografi itu presentasi. Jadi ketika kalian ingin tadi sama ya, sudah memiliki rencana untuk proses pembangunan dari lingkungan, aspek lingkungan, media untuk visual, untuk meyakinkan klien, itu tentunya perlu media visual untuk presentasi, dan peta merupakan bagian, salah satu media sangat penting di dalam menjelaskan kepada klien, seperti itu. Selanjutnya komunikasi, ya, sama tadi bagian dari presentasi yang bentuknya merupakan grafis digital, seperti itu. Bukan lagi secara tradisional zaman dulu digambar secara manual petanya, ya, menggunakan kalkir, Rapido, ya. Nah, kalau sekarang sudah kartografi ini sifatnya sudah digital, seperti itu. Nah, ini bisa kalian lihat juga Prihandito, kartografi ada ilmu dan teknik pembuatan peta. Ini simpel, ya. Jadi kalau bicara apa itu kartografi, ya teknik pembuatan peta, ya proses dalam pembuatan peta. Nah, namun seiring dengan perkembangan zaman, pengertian mengenai kartografi ini mengalami perubahan, ya, perubahan. Nah, produk kartografi itu apa saja? Nah, ini yang harus kalian pahami. Tadi saya sudah jelaskan bahwa peta kartografi ini adalah proses pembuatan peta dengan bentuk digital. Nah, itu adalah salah satu jenis dari kartografi. Namun di sini didefinisikan produk kartografi itu ada 3. Sketsa, peta, peta timbul. Sketsa ini adalah tadi yang disebutkan, digambar petanya secara manual, ya, menggunakan spidol atau alat pulpen ataupun sebagainya di media kertas ataupun kalkir, seperti itu. Nah, itu disebutnya salah satunya adalah sketsa, seperti itu, karena dikerjakan secara menggunakan tangan manual. Kemudian selanjutnya peta. Peta ini lebih kepada peta 2 dimensi. Jadi peta 2 dimensi merupakan bagian dari sebuah produk kartografi. Nah, yang ketiga adalah peta timbul 3 dimensi. Nah, peta timbul ini karena seiring semakin tahun perkembangan aplikasi pun semakin baik, ya. Terutama khususnya di ArcGIS Pro nanti yang akan kalian install, sudah kalian install. Itu di ArcGIS Pro itu kalian bisa membuat peta 3 dimensi. Seperti itu. Nah, 3 ini merupakan sketsa, peta, peta timbul, ya peta 2 dimensi, peta timbul merupakan bagian dari produk sebuah kartografi. Jadi istilahnya kartografi ini adalah misalkan si A ingin membuat peta. Jadi harusnya ketika kalimat ingin kalian tanyakan adalah bagaimana kartografinya? Sudah selesai? Ya, bagaimana pembuatan petanya sudah selesai? Ya, bagaimana proses kartografi peta kabupatennya sudah selesai belum? Nah, itu dulu. Itu istilahnya. Bedanya antara kartografi dan peta. Seperti itu. Karena kartografi ini adalah proses pembuatan peta. Definisinya. Nah, ini adalah salah satu ya, saya tampilkan istilahnya supaya secara visual bisa, tujuannya saya slide ini saya sampaikan supaya kalian bisa membedakan antara produk masing-masing, jenis produk, 3 produk, 3 produk kartografi. Yang pertama sketsa, ya, seperti yang tadi disampaikan, sketsa itu seperti ya yang ada di kartu undangan, ya. Itu disebutnya adalah kartografi, sketsa. Nah, sedangkan kalau peta timbul 2 dimensi ini adalah seperti ini. Jadi alur
gambarnya itu timbul, seperti itu. Nah, ini adalah, disebutnya peta 3 dimensi. Nah, selanjutnya ada maket juga ternyata, selain dari 3 itu. Jadi maket, miniatur merupakan bagian dari fotografi. Atlas, ya, jadi ketika kalian sering ke Gramedia ya, lihat peta, atlas itu adalah kartografi, ya. Kartografi produknya adalah atlas. Nah, ini salah satu, mengenai, salah satu jenis maket ya, bentuknya seperti ini, ya, ini adalah bagian dari kartografi. Kartografi maket, ya. Peta digital, globe, kalau globe ini bentuknya bulat ya, peta. Peta digital, artinya adalah peta yang, dibuat menggunakan software ya, bentuknya file, itu adalah peta digital. Nah, begitu untuk pemahaman mengenai produk kartografi. Sengaja saya berikan, slide ini supaya kalian bisa memahami dulu apa itu kartografi, definisinya. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan mengenai kartografi ini, definisi kartografi ini bisa menambah, pengetahuan definisi kalian mengenai, eee, apa, wawasan mengenai peta, definisi wawasan mengenai peta, mengenai kartografi. Baik, dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.